Ketika kita berbicara tentang mobil balap legendaris, pikiran mungkin melayang ke nama-nama besar seperti Ferrari, Porsche, atau McLaren. Namun, di balik gemerlapnya nama-nama tersebut, ada satu mobil balap yang sering terlupakan tetapi memiliki cerita yang tak kalah menarik. Mobil itu adalah Nissan R390, sang monster lintasan yang muncul hanya sesekali dalam sejarah motorsport. Pada akhir dekade 1990-an, balap Le Mans menjadi panggung yang sangat kompetitif. Tim-tim besar seperti Porsche dan Mercedes-Benz berlomba menciptakan mobil-mobil prototipe yang tak hanya cepat, tetapi juga tahan banting. Di tengah persaingan ini, Nissan, salah satu pabrikan mobil terbesar dari Jepang, memutuskan untuk mengambil bagian dan membuktikan diri di dunia balap endurance. Maka, lahirlah proyek ambisius mereka R390. Namun, R390 bukanlah mobil yang dirancang dari nol. Nissan bekerja sama dengan Tom Walkinshaw Racing atau TWR yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam balap prototipe. Hasilnya adalah mobil dengan desain aerodinamis yang mengalir mulus seperti air. Tetapi, di balik penampilannya yang halus, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Melihat Nissan R390, sulit untuk tidak terkesima. Mobil ini tampak seperti hasil persilangan antara jet tempur dan mobil sport. Garis-garis bodinya tegas, namun elegan. Dengan lampu depan yang tajam dan bagian belakang yang lebar, R390 dirancang untuk mengoptimalkan downforce tanpa mengorbankan kecepatan maksimal. Di bawah kapnya, terdapat mesin V8 twin turbo berkapasitas 3,5 liter yang mampu menghasilkan lebih dari 640 horsepower. Mesin ini adalah perkembangan dari mesin yang digunakan Nissan pada mobil balap IMSA GTP mereka sebelumnya. Dengan tenaga sebesar itu, R390 dapat melaju dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam di lintasan lurus. Tetapi, R390 bukan hanya tentang kecepatan. Sasisnya yang terbuat dari serat karbon memberikan kekuatan struktural yang luar biasa sambil tetap menjaga bobotnya yang tetap ringan. Suspensinya dirancang khusus untuk menaklukkan tikungan-tikungan tajam di sirkuit Le Mans. Sementara, rem karbon keramiknya memastikan mobil ini dapat berhenti dengan presisi tinggi. Debut R390 di ajang Le Mans 24 jam tahun 1997 dan 1998 adalah momen yang penuh harapan. Pada tahun 97, R390 menunjukkan potensinya dengan mencapai posisi finish di urutan ke-12 secara keseluruhan. Namun, hasil ini masih jauh dari ekspektasi Nissan. Setahun kemudian, Nissan kembali dengan versi R390 yang telah diperbarui. Mobil ini lebih ringan, lebih cepat, dan lebih andal. Pada balapan tahun 98, R390 berhasil menunjukkan kekuatannya dengan finish di posisi ketiga. Hasil ini merupakan pencapaian besar, meskipun tetap belum cukup untuk mengalahkan dominasi Porsche yang meraih juara pertama. Namun, cerita R390 tidak berhenti di situ. Regulasi baru yang diperkenalkan setelah tahun 98 memaksa Nissan untuk menghentikan pengembangan mobil ini. Akibatnya, R390 pun menghilang dari dunia balap, meninggalkan jejak sebagai mobil balap yang penuh potensi tetapi kurang diberi kesempatan untuk bersinar. Sebagai syarat homologasi untuk mengikuti balapan Le Mans, Nissan harus memproduksi setidaknya satu versi jalan raya dari R390. Hasilnya adalah sebuah mahakarya otomotif yang benar-benar unik. Hanya satu unit R390 versi jalan raya yang pernah dibuat, menjadikannya salah satu mobil paling langka di dunia. Versi jalan raya ini hampir identik dengan mobil balapnya, dengan beberapa modifikasi untuk membuatnya lebih nyaman digunakan di jalanan umum. Interiornya dilengkapi dengan kursi berlapis kulit dan sedikit tambahan fitur kenyamanan, tetapi tetap mempertahankan karakteristik mobil balap sejati. Tidak heran jika R390 versi jalan raya dianggap sebagai unicorn di dunia otomotif. Meskipun karir balapnya singkat, Nissan R390 meninggalkan warisan yang berharga.
Mobil ini menunjukkan bahwa Nissan mampu bersaing di level tertinggi motorsport, bahkan ketika harus menghadapi raksasa-raksasa Eropa. Selain itu, R390 juga menjadi inspirasi bagi proyek-proyek masa depan Nissan. Teknologi dan pengetahuan yang diperoleh dari pengembangan mobil ini digunakan dalam berbagai mobil performa tinggi mereka, termasuk seri GT-R yang legendaris. Di luar itu, R390 juga menjadi simbol ambisi dan keberanian. Mobil ini adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas dan dedikasi tinggi, bahkan tantangan terbesar pun bisa dihadapi. Nissan R390 mungkin bukan nama yang sering muncul dalam pembicaraan tentang mobil balap legendaris, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Mobil ini adalah manifestasi dari mimpi besar Nissan untuk menaklukkan dunia balap, meskipun hanya untuk sesaat. Bagi para penggemar otomotif, R390 adalah permata tersembunyi, sebuah kisah yang layak untuk digali lebih dalam. Dengan desain yang memukau, performa yang mengagumkan, dan sejarah yang penuh warna, R390 akan selalu memiliki tempat khusus di hati mereka yang memahami keindahan dan kompleksitas dunia otomotif. Bagaimana menurut kalian? Semoga video ini bisa menambah wawasan buat kalian. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan otomotif selanjutnya. Gua Ijat pamit undur diri. See you in the next episode.